Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendwika Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang pengelolaan, penggunaan serta pengendalian formulir dengan dosen pengampu yaitu Huda Nisa Ansori MPD sebagai dosen mata kuliah Tata Persuratan, serta disusun oleh kelompok 7 Hani Maliha, Hendwika Nur Hidayat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan formulir. Formulir atau forum merupakan dokumen terstruktur yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi tertentu. Dalam arti luas, formulir dapat diartikan secari kertas yang telah diatur formatnya sedemikian rupa untuk diisi sesuai dengan kebutuhan tertentu. Dalam hal ini, formulir dapat diartikan sebagai ruang yang ditampilkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menampung data yang akan diolah dalam pengelolaan data dan elektronik. Penggunaan formulir dalam dunia bisnis juga merupakan hal yang mutlak dipergunakan mulai dari rancangan formulir yang sederhana hingga rancangan formulir yang kompleks. Sebagai contoh, formulir aplikasi permohonan kartu kredit atau fasilitas kredit dalam industri perbankan. Formulir pendaftaran mahasiswa baru disetorkan di sektor pendidikan dan masih banyak lain penggunaan formulir dalam berbagai bidang bisnis. Pembuatan formulir dapat dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Access, dan Microsoft Excel dan lainnya. Pada aplikasi Microsoft Infopad, pada sebuah formulir dapat terdiri dari rich text box, date pickers, optimal, wrapping, section, dan validation conditional formatting. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengelolaan formulir. Formulir merupakan pedoman dalam pembuatannya serta dalam pengendalian formulir. Oleh karena itu, mahasiswa harus mengetahui bagaimana membuat dan mengendalikan formulir tersebut. Formulir yang digunakan untuk organisasi mengumpulkan dan memilih informasi. Formulir memberikan fasilitas terhadap pengumpulan dan pemindahan data informasi dengan cepat dalam bentuk yang ringkas dan padat. Formulir merupakan alat penting untuk menciptakan dokumen karena formulir untuk menentukan informasi apa yang dikumpulkan dan disimpan. Ada beberapa alasan penting mengapa formulir digunakan. Pertama yaitu keseragaman atau pembakuan kerja. Kedua yaitu mempermudah dalam penggolongan. Ketiga yaitu menggunakan untuk mempermudah pemberkasan baik sistem maupun tempatnya. Keempat yaitu untuk mempermudah penerbitan prosedur dan tata kerja. Kelima yaitu sebagai alat pemberi instruksi. Keenam yaitu sebagai alat perencanaan. Yang ketujuh yaitu sebagai alat untuk kontrol dan evaluasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, pada dasarnya dirancang secara benar berdasarkan perspektif sistem manajemen kearsipan. Formulir dapat mempercepat arus kerja di kantor atau organisasi secara keseluruhan, meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan operasional dan mengurangi biaya. Bila dilihat dalam kerangka konsep daur ulang arsip, manajemen formulir berbeda pada fase penciptaan, standarisasi, dan desain formulir akan menentukan data dan informasi apa yang layak direkam dalam suatu formulir. Isi formulir, data, dan informasi yang akan merekam sebaliknya juga akan menentukan kualitas kertas dan formulir. Informasi yang dianggap penting bagi organisasi yang sangat vital bagi berlangsungan hidup organisasi harus menggunakan kualitas yang tinggi. Formulir termasuk salah satu bahan arsip yang dibuat dan didistribusikan bersama-sama internal dengan laporan, surat edaran, nota dinas, memo, risilah, dan dokumen internal lainnya. Formulir berperan sebagai alat kontrol dalam sistem kontrol sirkulasi berkas. Misalnya formulir transit yang dibuat untuk setiap berkas pada saat pembukaan berkas. Formulir transit berkas dibuat dan dibentuk lepas sehingga dapat dengan mudah diatur dalam buku transit berkas dengan urutan
alfanumerik yang sama-sama dengan kode berkas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan lokasi setiap saat di mana semua berkas dibuka oleh unit kearsipan. Semua pergerakan berkas harus dicatat dan memberikan layanan yang efisien dan dapat diandalkan. Ketika sebuah berkas ditutup, penutupan harus ditunjukkan kepada formulir transit. Berkas tersebut dimusnahkan atau dipindah ke pusat arsip interaktif atau responsif arsip. Ketika fakta ini harus dicatat pada formulir tersebut, dan formulir ini harus dipindahkan ke buku yang termasuk berkas-berkas yang tidak lagi dikelola di unit kearsipan. Tata persuratan dan formulir dalam pengelolaan arsip dinamis berkaitan dengan format dan struktur arsip yang dibuat, yang harus memiliki karakteristik keandalan, integritas, dan kegunaan untuk mempertimbangkan sebagai bukti yang sah dari tindakan atau transaksi bisnis untuk memenuhi ketentuan bisnis. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah pengendalian formulir kantor. Formulir kantor adalah selembaran kertas atau lebih yang digunakan untuk mencatat kegiatan kantor yang repetitif atau berulang-ulang dengan mencantumkan instruksi atau pertanyaan mengenai urutan data, atau kemudian diteruskan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengelola dan membuat keputusan atas data dan informasi tersebut. Pengendalian terhadap formulir kantor perlu adanya pengawasan formulir, karena dilakukan guna untuk mengatasi ketidakefisienan penggunaan formulir dalam satu kantor. Pengendalian formulir merupakan metode untuk membatasi, mengarahkan, mengatur penggunaan formulir kantor. Adapun fungsi pengawasan formulir adalah 1. Mencegah jangan sampai adanya formulir yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Mencegah jangan sampai ada formulir yang diubah tanpa persetujuan sebelumnya. Yang ketiga, mencegah jangan sampai ada formulir yang beredar tanpa sepengetahuan yang berwenang. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengendalian formulir. Dalam pembuatan formulir, boleh dikatakan tidak ada satu kantor manapun yang pelaksanaan tata usahanya tidak memakai suatu formulir. Namun, jika dalam pembuatan formulir itu dilakukan secara serampangan dan pertumbuhannya tidak dikendalikan, maka suatu instansi tersebut mudah dijangkau oleh penyakit tata usaha yang dikenal juga sebagai formatif, yaitu penciptaan terus-menerus formulir-formulir baru untuk setiap macam urusan yang dianggap perlu, sambil terus mempertahankan berbagai formulir lama yang sudah sangat banyak jumlahnya. Untuk mencegah atau mengatasi hal itu, maka perlu sekali dilakukan dengan pengendalian terhadap lahirnya, hidupnya, dan berakhirnya setiap macam formulir. Pengendalian ini harus dilakukan oleh seorang manajer perkantoran secara terpusatkan. Mengenai langkah-langkah dalam pengendalian formulir itu, John Nyur dan Benjamin Haynes dalam bukunya Manajemen Perkantoran, Prinsip dan Praktek menyatakan sebagai berikut. Pengendalian terhadap formulir-formulir perkantoran mencakup 4 prosedur utama, yaitu 1. Mengadakan penataan terhadap formulir-formulir secara terpusatkan. 2. Penghapusan atau penggabungan formulir-formulir yang ingin dipakai. 3. Penetapan prosedur-prosedur untuk menelaah, menyetujui, dan mencetak formulir-formulir baru. Ini termasuk mendidik pegawai perkantoran dan pejabat-pejabat administrasi dalam hal asas-asas dan seluk-beluk pembuatan formulir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.